Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian dengerin ini. Hari ini aku pengen ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sering kita hindari, sesuatu yang sering bikin kita gelisah, bahkan kadang bikin kita ngerasa kecil, yaitu rasa takut. Takut gagal, takut ditinggalkan, takut salah pilih, takut enggak bisa membahagiakan orang tua, bahkan takut dengan masa depan yang enggak kelihatan arahnya. Dan jujur aja, aku sering merasa begitu. Tapi hari ini, aku pengen ajak kita semua buat belajar berteman dengan rasa takut. Bukan melawan, bukan mengusir, tapi berteman. Aku inget banget satu momen di hidupku saat aku mau ambil keputusan besar. Rasanya takut banget, malam-malam gelisah, pikiran enggak berhenti, jantung deg-degan. Dulu aku kira kalau aku nunjukin rasa takut berarti aku lemah. Jadi aku pura-pura berani. Tapi tahu enggak, itu justru bikin aku capek banget. Karena di luar aku kelihatan tenang, tapi di dalam aku kayak lagi perang sama diriku sendiri. Sampai akhirnya aku sadar, rasa takut itu bukan musuh. Dia itu kayak alarm yang bilang, "Hey, hati-hati ya, ini penting buatmu." Dan ketika aku mulai mau mendengar, ternyata rasa takut itu enggak semenakutkan bayangan di kepalaku. Apa yang bisa kita pelajari dari takut? Sebenarnya, rasa takut itu punya banyak pesan. Kalau kita takut gagal, itu tandanya kita peduli sama hasilnya. Kalau kita takut kehilangan, itu berarti kita benar-benar menyayangi sesuatu. Kalau kita takut melangkah, itu tandanya kita sadar ada risiko. Jadi, mungkin rasa takut itu bukan penjara, tapi guru yang ngajarin kita untuk hati-hati, tapi juga mengingatkan bahwa sesuatu itu penting. Bayangin deh, kalau kita enggak punya rasa takut, kita bisa nekat nyebrang jalan tanpa lihat kanan kiri. Kita bisa main-main sama api tanpa mikirin luka bakar. Jadi, rasa takut itu ada untuk melindungi kita. Tapi masalahnya, seringkali kita malah dikendalikan oleh rasa takut. Kita berhenti bergerak karena takut gagal. Kita enggak ngomong jujur karena takut ditolak. Kita enggak ngejar mimpi karena takut sakit hati. Padahal, rasa takut itu enggak pernah benar-benar hilang. Yang bisa kita lakukan adalah belajar jalan bareng dia. Terus gimana caranya berteman dengan rasa takut? Ada 3 hal yang bisa kita coba. Yang pertama, dengarkan dulu suaranya. Kadang kita sibuk menghindar sampai lupa nanya, "Aku sebenarnya takut apa?" Coba tulis di kertas atau ucapin pelan. "Aku takut gagal ujian. Aku takut nggak bisa bahagiain orang tua. Aku takut sendirian." Dengan menuliskan, kita jadi lebih jelas. Oh, ternyata ini yang aku takuti. Yang kedua, peluk rasa itu. Jangan buru-buru ngusir. Coba bilang ke diri sendiri, "Nggak apa-apa, aku takut. Itu manusiawi." Sama kayak anak kecil yang lagi nangis. Kalau kita marahin, dia makin keras nangisnya. Tapi kalau kita peluk, dia pelan-pelan tenang. Yang ketiga, jalan bareng rasa takut. Jangan tunggu sampai rasa takut hilang dulu, baru kita melangkah. Karena bisa jadi, dia nggak akan pernah hilang. Justru, coba melangkah sambil bawa rasa takut itu. Misalnya, "Oke, aku takut ngomong di depan umum, tapi aku tetap maju, walaupun suaraku gemetar." Atau, "Aku takut ditolak, tapi aku tetap jujur sama perasaanku." Semakin sering kita melangkah bareng rasa takut, suaranya makin kecil. Karena tubuh kita belajar, ternyata aku bisa meski aku takut. Kalau aku pribadi, aku belajar bahwa banyak momen penting dalam hidupku selalu ditemani rasa takut. Pertama kali kerja, aku takut. Pertama kali ngomong di depan orang, aku takut. Bahkan saat aku belajar mengenal diri sendiri lebih dalam, aku juga takut. Tapi ternyata rasa takut itu justru tanda aku lagi tumbuh. Dan mungkin kamu yang lagi dengerin ini juga lagi ada di fase itu. Lagi takut melangkah,
takut salah ambil jalan, takut kecewain orang. Percaya deh, kamu enggak sendirian. Takut itu wajar, semua orang punya. Bedanya, ada yang berani jalan bareng takutnya, ada yang milih berhenti. Jadi teman-teman, mulai sekarang jangan lagi berpikir kita harus selalu berani. Kadang yang kita butuhkan bukan keberanian tanpa rasa takut, tapi keberanian meski ada rasa takut. Karena di balik takut, sering kali ada pertumbuhan, ada versi baru diri kita yang lagi menunggu untuk lahir. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau obrolan ini menyentuh hati kamu, coba tulis deh di kolom komentar, rasa takut terbesar yang sedang aku pelajari adalah apa?